Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Jokowi digugat tim pembela ulama dan aktivis ke pengadilan negeri. Joko Widodo digugat sejumlah orang yang mengatasnamakan dirinya sebagai tim pembela ulama dan juga aktivis TPUA ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Jumat 30 April. Gugatan itu termuat dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau SIPP Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam nomor perkara 266 sekian dengan nama penggugat Muhyiddin Jalin dan tergugat Presiden Jokowi selaku Kepala Pemerintahan Negara Republik Indonesia. "Iya benar, ada saya ajukan dengan teman-teman dari TPUA," kata Muhyiddin saat dikonfirmasi pada hari Jumat 30 April. Salah satu penggugat juga terdapat nama pengacara Egy Sujana. Merujuk pada situs SIPP, status perkara tersebut masih sebagai pendaftaran. Kemudian, petitum dalam perkara itu ialah menuntut tergugat untuk menyatakan secara terbuka di publik pengunduran dirinya selaku presiden. Kemudian Muhyiddin juga meminta agar pengadilan mengabulkan seluruh gugatan dan menyatakan bahwa Jokowi telah melakukan perbuatan melawan hukum. Saat dihubungi, Muhyiddin mengatakan bahwa perbuatan melawan hukum yang diajukan terhadap Presiden Jokowi disebabkan oleh terjadinya sejumlah persoalan di negara Indonesia. Misalnya, katanya, penegakan hukum dan perekonomian yang dinilai carut-marut, lalu sejumlah pembohongan publik hingga melahirkan regulasi nasional yang dinilai tidak patut atau tidak layak hingga membuat gaduh. Namun demikian, dia tidak membeberkan secara rinci mengenai kasus spesifik yang dilakukan oleh Jokowi sehingga membuatnya harus digugat. TPUA yang menjadi kuasa hukum penggugat DPR RI dan Joko Widodo menunggu pengadilan sidang. Selain Jokowi, TPUA juga menggugat DPR RI dan terregister dengan nomor perkara 265 sekian tertanggal 30 April. Mereka menilai bahwa DPR turut menyebabkan sejumlah persoalan di bangsa ini. Tim pembela ulama dan juga aktivis TPUA menggugat Presiden Joko Widodo ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Jokowi dinilai telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga harus mengundurkan diri dari Presiden RI. Gugatan itu didaftarkan pada Jumat 30 April pada hari kemarin. Gugatan itu termuat dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara SIPP Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam nomor perkara 266-PDT-2021 PN Jakarta Pusat dengan nama penggugat Muhyiddin Jalin, dan yang menjadi tergugat adalah Presiden Jokowi selaku Kepala Pemerintahan Negara Republik Indonesia. Merujuk pada situs SIPP, status perkara disebutkan masih menjadi pendaftaran. Lalu dalam petitum juga ia menuntut tergugat untuk menyatakan secara terbuka di muka publik pengunduran dirinya selaku presiden. Kemudian Muhyiddin juga meminta agar pengadilan mengabulkan seluruh gugatan dan menyatakan bahwa Jokowi telah melakukan perbuatan melawan hukum. Saat dihubungi, Muhyiddin mengatakan bahwa perbuatan melawan hukum yang diajukan terhadap presiden disebabkan oleh terjadinya sejumlah persoalan di negara Indonesia. Namun dia tidak membeberkan secara rinci mengenai kasus spesifik yang dilakukan oleh Jokowi sehingga membuatnya harus digugat. Seperti Musa yang datangi Fir'aun, KSP memperingatkan TP3 yang sebut pertemuan istana itu seperti Musa mendatangi Fir'aun. Kemudian, klarifikasi Abdullah Yamahua mengatakan bahwa bukan berarti Jokowi itu Fir'aun. Apakah benar? Ketua Tim Pengawal Peristiwa Pembunuhan TP3, 6 Laskar FPI, Abdullah Yamahua, menegaskan bahwa pernyataan soal pertemuan timnya di Istana Negara ibarat Nabi Musa bertemu dengan Fir'aun, hanya sekadar analogi. Ia menegaskan bahwa Presiden Joko Widodo secara pribadi bukanlah Fir'aun, seperti yang menjadi analoginya tersebut. Dalam keterangan saya, itu analogi, bukan berarti Jokowi itu Fir'aun. Tapi kalau ada yang disebutkan Jokowi bukan Togut, kan saya nggak bilang Jokowi Togut, kata Abdullah kepada cnnindonesia.com pada Jumat 16 April. Abdullah juga lantas berdalih bahwa analogi tersebut terkait dengan status penguasa suatu wilayah. Ia melihat bahwa Fir'aun zaman dulu merupakan penguasa Mesir, sama seperti Jokowi yang merupakan status penguasa Indonesia saat ini. Tak hanya itu, ia juga menjelaskan analogi itu tercetus ketika beberapa anggota TP3 ada yang berselisih pendapat terkait dengan rencana pertemuan di istana. Maka ketika kita mau bertemu ke istana, ada yang nggak setuju dan segala macam. Ya udah, sehingga timbul, sudah kita ikut cara Musa, diperintahkan datang ke Fir'aun, kita datang secara baik. Begitu dalihnya. Selain itu, Abdullah juga menyinggung bahwa pertemuan dengan Jokowi kala itu sebagai upaya TP3 menguak tewasnya 6 Laskar FPI.
Menurutnya lagi, tewasnya 6 laskar FPI sebagai bentuk pelanggaran pidana HAM berat harus diselesaikan secara komprehensif. Kan sekarang dianggap pidana biasa, maka ketika Komnas HAM, polisi anggap pelanggaran HAM biasa ini soal serius buat TP3. Sebelumnya MUI dan PBNU mengkritik keras pernyataan Abdullah Yahya yang menilai pertemuan di istana ibarat Nabi Musa bertemu Fir'aun. Ketua PBNU Robikin M. Has menegaskan tak harusnya Abdullah mengibaratkan pemerintah sebagai Fir'aun karena sudah dipilih berdasarkan pemilihan umum yang sah. Sementara itu, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Anwar Abbas menilai Abdullah tak tepat menggunakan analogi itu karena Presiden Jokowi merupakan orang Islam yang percaya pada Allah. Sebelumnya diberitakan bahwa Ketua TP3 Abdullah Yahya menyebut pertemuan dengan Presiden Jokowi di istana beberapa waktu lalu ibarat Nabi Musa mendatangi Fir'aun. Pihak KSP memperingatkan keras pada TP3 agar tidak asal mengeluarkan pernyataan. Pernyataan Abdullah Yahya itu disampaikan dalam channel YouTube Ustadz Demokrasi seperti dilihat pada Rabu 14 April. Abdullah Yahya awalnya menceritakan momen dihubungi istana pada 9 Maret yang lalu. Kemudian pada tanggal 8 ada telepon dari istana ke Sekretaris TP3 Pak Marwan Batubara bahwa istana siap menerima besoknya tanggal 9 jam 10. Disebutnya 10 orang kemudian harus antigen dan antigen itu harus di rumah sakit yang ditetapkan yaitu di Rumah Sakit Bunda di daerah Menteng. Pertemuan TP3 dengan Jokowi berlangsung. Abdullah Yahya menyebut pertemuan itu seperti Musa mendatangi Fir'aun. Singkatnya, besoknya kami sepakat bahwa kita datang seperti Musa datang pada Fir'aun. Kendati demikian, Abdullah Yahya tidak bermaksud mengatakan Jokowi seperti Fir'aun. Namun dia bersama TP3 ingin menempatkan diri sebagai pihak yang memperjuangkan keadilan. Tidak berarti bahwa Jokowi itu Fir'aun, tapi kita menempatkan diri dia adalah penguasa seperti ketika Fir'aun jadi penguasa dan kami seperti Musa yang memperjuangkan kepentingan rakyat, kepentingan bangsa kemudian menegakkan keadilan. Dalam pertemuan tersebut, TP3 menyiapkan dokumen untuk dibacakan. Salah satunya dibacakan oleh Amin Rais tentang ayat Al-Quran. Pak Amin cuma menyebutkan 2 ayat Al-Quran tentang membunuh orang mukmin tanpa hak, maka sama dengan membunuh semua umat manusia dan hukumannya neraka. Pak Marwan minta 2 hal. Pertama, persoalan ini harus dilakukan secara terbuka. Yang kedua, harus dilakukan di pengadilan HAM, bukan pengadilan biasa. Pertemuan berlangsung secara singkat. Dalam momen tersebut, Jokowi juga menegaskan pemerintah akan menangani kasus Laskar FPI ini secara transparan. Rata-rata 3 menit singkat, kemudian Jokowi sampai angkat tangan, begini, kasih lihat itu kotak CD dari Komnas HAM, dan di mejanya ada laporan bahwa pemerintah akan melaksanakan penanganan khusus secara transparan, profesional, dan terbuka. Tenaga ahli utama KSP Doni Garhal Adian lantas menanggapi pernyataan Abdullah Yahya. Doni meminta TP3 hati-hati dalam membuat perumpamaan. Hati-hati membuat ibarat jangan sampai kebencian membutakan akal dan hati dalam memandang seorang pemimpin. Doni juga lantas bicara soal sosok Jokowi. Menurut Doni, Jokowi tak pernah mendikotomikan pendukung ataupun oposisi.